Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam agenda Ngopeni Ati edisi Rabu 8 September 2021. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur pada Tuhan atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Bersyukur juga kalau pada saat ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Firman yang senantiasa menjadi penuntun dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu Waktu Tuhan. Bacaan yang akan melandasi renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan 44 dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Bapak Ibu dapat membaca perikop tersebut secara lengkap. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-14 dan ke-15 yang berbunyi demikian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu akan indah pada waktunya, bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu tidak tentu persis sama dengan waktu kita. Kadangkala kita merasa bahwa Tuhan terlambat datang untuk menolong kita, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Jika kita mengikut Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat pertolongannya, karena Dia tidak pernah terlambat. Dalam perikop tadi dijelaskan situasinya bahwa ada 3 bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Maria di sini adalah Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Hubungan keluarga ini dengan Yesus sangatlah dekat. Saat itu diceritakan bahwa Lazarus sedang sakit. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Pada ayat yang keempat, Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa pada kematian. Yesus mengatakan demikian karena Dia sudah melihat akhir dari kisah tersebut. Dia lebih dahulu mengetahui apa yang akan terjadi, bahwa Lazarus memang mati tetapi akan dibangkitkan. Tuhan kita melihat akhir dari segala sesuatu, bahkan sebelum segala sesuatu itu dimulai. Janganlah kita berpikir jika sesuatu itu tidak sesuai dengan waktu kita, bukan berarti Tuhan tidak tepat waktu. Tuhan itu selalu tepat waktu. Untuk itu, kita tidak dapat membandingkan waktu orang lain dengan waktu kita. Mengapa orang lain sudah ditolong dan saya belum? Jangan pernah iri. Yang disebut segala sesuatu indah pada waktunya adalah indahmu dan indahku berbeda waktu. Kalau saat ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, selalu percayalah kepada Tuhan, bersabar dan tetap setia menanti pertolongan Tuhan. Tugas kita adalah selalu berjalan dalam koridor terang Tuhan. Jika Tuhan ada dalam hidup kita, maka Ia akan menerangi setiap jalan hidup kita dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Manusia boleh memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Mari kita yakini bahwa Tuhan kita tidak pernah terlambat.
Dalam perikop tadi disebutkan bahwa Tuhan baru datang ke tempat Lazarus setelah 4 hari dari kematian Lazarus. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tetap tidak terlambat. Tuhan tetap bisa mengerjakan mujizat-Nya. Dia datang tepat waktu menurut waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa-Nya. Sekalipun tampaknya terlambat, tetapi itu semua sudah diatur dalam rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Melalui renungan hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, janganlah kita lekas kecewa. Sekalipun kelihatannya Tuhan datang terlambat, percayalah waktu dan rancangannya tetap yang terbaik bagi kita. Yang kedua, jangan mudah goyah. Tetaplah yakin dan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, yakinilah mujizat masih terjadi. Mujizat dan pertolongan Tuhan akan kita alami seturut dengan waktu Tuhan. Berikut akan saya bacakan sebuah ilustrasi tentang 3 pohon. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ilustrasi berikut ini. Kiranya ilustrasi ini bisa membantu kita untuk memahami waktu Tuhan. Pada suatu ketika adalah 3 buah pohon yang tumbuh di lereng suatu bukit. Mereka membicarakan harapan dan impian mereka. Pohon yang pertama berkata, "Saya berharap saya akan menjadi suatu kotak harta yang berharga. Saya akan diisi dengan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Saya akan diukir dengan indah, dan setiap orang dapat melihat keindahan saya." Kemudian pohon yang kedua berkata, "Pada suatu ketika saya akan menjadi sebuah kapal yang perkasa. Saya akan membawa para raja dan ratu mengarungi samudra dan berlayar ke ujung dunia. Setiap orang akan merasa aman dalam diri saya." Akhirnya pohon yang ketiga berkata, "Saya ingin tumbuh menjadi pohon yang paling tinggi dan paling tegak di daerah ini. Orang dapat melihat saya di puncak sebuah bukit dan melihat ke cabang-cabang saya, dan berpikir betapa dekatnya saya dengan surga dan Tuhan hingga bisa meraihnya. Saya akan menjadi pohon yang terbesar sepanjang zaman dan orang akan selalu ingat akan saya." Setelah beberapa tahun mereka berdoa agar impiannya menjadi kenyataan, sekelompok penebang kayu datang ke situ. Ketika salah seorang penebang kayu datang ke pohon yang pertama, ia berkata, "Ini tampaknya pohon yang kuat. Saya kira saya dapat menjual kayunya pada seorang tukang kayu." Ia pun mulai menebang pohon itu. Pohon itu merasa bahagia karena ia merasa tukang kayu itu akan membuatnya menjadi kotak harta yang berharga. Pada pohon kedua, salah seorang penebang kayu berkata, "Ini tampaknya pohon yang kuat. Saya tentu bisa menjualnya pada seorang tukang pembuat kapal." Pohon kedua juga merasa bahagia karena dengan cara itu ia mengira akan menjadi kapal yang perkasa. Ketika penebang kayu itu sampai ke pohon yang ketiga, pohon itu merasa cemas karena kalau ia ditebang, maka impiannya tidak akan menjadi kenyataan. Salah seorang tukang kayu berkata, "Saya tidak memerlukan hal-hal istimewa pada pohon saya, maka saya akan ambil pohon ini saja." Ia pun menebangnya. Ketika pohon pertama tiba di tempat tukang kayu itu membuatnya menjadi kotak makanan untuk hewan. Ia menaruhnya di sebuah kandang dan mengisinya dengan jerami. Pohon itu kecewa. Ini sama sekali bukan hal yang dimohonnya dalam doa. Pohon kedua dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan yang kecil. Impiannya untuk menjadi sebuah kapal yang perkasa yang membawa para raja haruslah berakhir.
Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan yang besar dan ditinggalkan dalam kegelapan. Tahun-tahun pun berlalu, dan pohon-pohon itu sudah melupakan impian mereka. Pada suatu hari, seorang laki-laki dan perempuan masuk ke kandang dan meletakkan seorang bayi di atas jerami dalam kotak makanan yang dibuat dari pohon yang pertama. Orang laki-laki itu hendak membuat sebuah tempat tidur bayi, dan palungan itu cocok untuk itu. Pohon itu pun dapat merasakan pentingnya peristiwa itu, dan tahu bahwa ia pernah digunakan untuk menaruh sesuatu yang paling mulia sepanjang segala zaman. Beberapa tahun kemudian, sekelompok orang menumpang kapal nelayan yang dibuat dari pohon yang kedua. Salah seorang di antaranya lelah dan tertidur. Ketika mereka sedang berada di tengah danau, mereka diterjang badai dan pohon itu merasa tidak cukup kuat melindungi orang-orang itu. Orang-orang itu membangunkan orang yang tertidur itu, dan ia berdiri dan berkata, "Tenanglah," dan badai pun berhenti. Pada saat itu juga, tahulah pohon itu bahwa ia telah membawa raja dari segala raja di perahu itu. Akhirnya datanglah seorang yang mengambil pohon yang ketiga. Kayu itu dibawa sepanjang jalan oleh seorang, dan orang-orang mengolok-ngolok yang membawa kayu itu. Ketika sampai di tujuan, orang itu dipaku pada pohon itu, ditegakkan, dan ia mati di puncak bukit. Ketika minggu tiba, pohon itu menyadari bahwa ia cukup kuat berdiri di atas bukit itu dan berada sangat dekat dengan Tuhan, karena Yesus telah disalibkan di pohon itu. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah, bila sesuatu tampaknya tidak berjalan sesuai dengan kehendak Anda, ketahuilah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Bila kita menaruh kepercayaan kepada Dia, Ia akan memberi anugerah besar. Setiap pohon memperoleh hal yang diinginkannya, hanya bukan dengan cara yang mereka bayangkan. Kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan untuk kita. Kita hanya tahu bahwa caranya bukan cara kita, tetapi kita tahu bahwa caranya selalu yang terbaik. Selamat menjadi pribadi yang tetap setia dan taat dalam menanti waktu Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita angkat pujian waktu Tuhan. Kiranya pujian ini akan menguatkan kita semua. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita.
sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami senantiasa tetap setia, tetap berharap dan berpegang teguh pada janji Tuhan, dan menantikan waktu Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon Kau menguatkan kami Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari kami, dalam kami menjalani segala pergumulan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau yang akan berkekuatan pada kami dalam menantikan setiap waktu Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Engkau yang menilik mereka satu persatu, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberikan kesembuhan melalui obat-obatan yang diminum, melalui dokter yang merawat, ataupun melalui pendampingan oleh keluarga. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera senantiasa, sehingga segala sukacita dan damai sejahtera itu boleh membantu kesembuhan dari saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami. Kalau pada saat ini Tuhan, kami sudah memulai peribadatan secara onsite dan tetap juga secara online. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persiapan yang kami lakukan. Tuhan memberkati setiap agenda-agenda yang ada, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau memberkati setiap majelis jemaat yang mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah hikmat Tuhan saja yang ada pada kami semua. Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Engkau mempersiapkan mereka juga untuk dapat mengikuti setiap peribadatan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Tanah Raja Wali Timur. Kiranya Tuhan juga Engkau yang memberkati.
Engkau yang memberikan kelancaran dalam segala sesuatunya, dalam setiap proses yang ada. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Apa yang sudah Tuhan mulai, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menyertai sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang masih ada ini Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini situasi boleh berangsur-angsur membaik. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa mentaati setiap anjuran yang ada, karena semua ini Tuhan untuk kebaikan dan pemulihan situasi bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati mulai dari pucuk pemerintahan yang tertinggi sampai dengan yang di daerah-daerah, sehingga boleh bekerja sama bahu-membahu dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada pada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri agenda kami ngopi pada hari ini. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, demikian akhir dari ngopi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.